Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Di video kali ini merupakan kegiatan hasil kuliah kerja nyata siklus kedua, yaitu fokus kegiatannya adalah pembelajaran di sekolah pada masa pandemi. Saya telah mewawancarai 2 orang guru dari 2 sekolah yang berbeda. Yang pertama, guru SMP Negeri 9 Kota Bandung yang bernama Ibu Sri Rahayu. Beliau merupakan guru mata pelajaran Ilmu Pendidikan Sosial atau IPS. Dan yang kedua, saya mewawancarai guru MI Al-Hikmah yang bernama Irma Mayansari. Beliau guru kelas 2. Wawancara saya bersama guru SMP Negeri 9 Kota Bandung. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Nur Anissa, mahasiswa IKIP Siliwangi, ingin mewawancarai Ibu mengenai pembelajaran selama di masa pandemi. Apakah Ibu bersedia? Ya. Terima kasih Ibu sebelumnya. Boleh diperkenalkan Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Sri Rahayu, guru IPS. Guru IPS. Selama sudah kita ketahui semuanya sekarang itu sedang ada di masa pandemi. Ya. Jadi semuanya berubah, termasuk dalam hal pendidikan pun berubah. Nah, sistem pembelajaran di masa pandemi ini bagaimana? Ya, Ibu mah karena pemakai WA ya. Satu untuk memudahkan siswa dengan orang tua, karena orang tua ada yang tidak bisa ya. Nah, Ibu memakai WA. Kemudian pagi-pagi tugas dijelasin dulu, ininya memakai apa itu teh VN. Nah, sesudah itu dikasihkan tugasnya, ditunggu sama Ibu sampai jam 1. Yang jam 1 masuk nilainya beda, itu bagus ya. Jam 1 masuk yang tepat waktu ya, karena kan harusnya 11.30 tapi kan kasihan ya, ada pelajaran lain juga. Jadi ditunggu sampai jam 1. Nah, jam 1 belum masuk, jam 4 ditunggu, beda lagi nilainya. Dari jam 4 belum selesai, ditunggu sampai jam 9. Nah, dari situ baru di-share ke wali kelas dan orang tuanya, ke siswanya dengan grup tersendiri. Berarti menggunakan daring ya Bu? Ya. Nah, kalau kurikulumnya menggunakan kurikulum darurat apa tidak? Darurat. Jadi dikurangi ya kompetensi dasarnya. Nah, selain menggunakan sistem pembelajaran daring tadi, adakah sistem pembelajaran yang lain?
Itu suka ada simulasi. Simulasi. Iya. Jadi ada siswa datang ke Iya, sekolah iya. gitu. Itu biasanya setiap hari apa? Baru sekali ya, Oh, karena baru sekali. kan pengaturan ininya. Ya. Nah, adakah kendala ketika pembelajaran berlangsung? Kalau berlangsung mah ya itu dia lambat gitu, anaknya lambat, jadi ibu harus tahu Telat ya. keadaan anak tersebut. Iya. Makanya konsultasi dengan wali kelasnya gimana dia tuh punya HP atau tidak. Ya itu yang pokok utama. Kalau dia punya, ini kenapa belum selesai, tapi kalau nggak punya dia itu nunggu orang tuanya pulang, ya ibu kan jadi tahu gitu. Jadi nunggu juga plus sabar. Solusinya apa yang ibu ambil? Gimana? Upaya atau solusi yang ibu lakukan apa untuk mengatasi Kalau itu itu hal yang tadi? ibu kejar terus Di selalu. Kalau WA ini gitu? ya misalkan baru 5 orang, Iya, ibu langsung kirim namanya siapa aja gitu. Iya, ada list di sini. iya ada list. Nah, menurut ibu, apakah pembelajaran daring ini efektif? Tidak. Itu jauh banget. Kasihan ini ke anak-anak. Iya. Harapan ibu sebagai tenaga pengajar untuk pembelajaran ke depannya. Mudah-mudahan kita bisa ya, karena anak kita gimana juga penerus bangsa. Iya. Negara juga. Mudah-mudahan secepat mungkin berlalu dan bisa berinteraksi di kelas Secara seperti langsung biasa. ya tetap Ya. muka. Karena jauh banget ilmunya. Kasihan, apalagi mungkin matematik, fisika Yang harus ada contoh contoh ya, bahasa Inggris gitu. Jadi yang penting sekarang mah tugas aja masuk, udah ada nilai lebih lah gitu. Iya. Jadi kedisiplinan yang dilihatnya. Baik ibu, terima kasih Ya. atas waktunya. Mohon maaf Enggak. bila sudah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak. Berikut wawancara saya bersama guru MI Al-Hikmah. Perkenalkan, saya Nur Anissa, mahasiswa IKIP Siliwangi, akan mewawancarai Ibu mengenai pembelajaran di masa pandemi. Apakah Ibu bersedia? Iya, boleh. Perkenalkan, nama Ibu siapa? Nama saya Irma Lestari. Guru kelas berapa Ibu? Kebetulan saya mengajar di kelas 2 Di sekolah apa? MI Al-Hikmah. Ya. Seperti yang sudah kita ketahui semuanya Ibu, sekarang kita sedang berada di masa pandemi. Otomatis semua kegiatan termasuk di pendidikan pun ada perubahan dalam sistem pembelajarannya. Nah, di MI Al-Hikmah, bagaimana sistem pembelajarannya di masa pandemi ini? Sistem pembelajaran yang kami pakai sebenarnya sih hampir sesuai dengan kurikulum yang tercantum. Tetapi ada perubahan dari materinya sedikit dikurangi dikarenakan karena keadaan anak-anak dan tidak semua orang tua itu mempunyai HP untuk berlangsungnya pembelajaran online. Jadi kami mengubahnya dari sistem materi sedikit tapi sesuai dengan kurikulum. Berarti kurikulum yang Ibu pakai kurikulum darurat. Iya. Pembelajarannya secara daring berarti. Ya, secara daring yang kami gunakan mungkin saat ini hanya menggunakan WhatsApp saja. Selain menggunakan sistem pembelajaran daring, adakah sistem pembelajaran lain? Ada, kami menggunakan pembelajaran setiap 1 minggu itu ada pertemuan 1 minggu itu 1 kali agar kami bisa mengetahui sejauh mana gitu anak-anak menguasai materi yang kami sampaikan secara daring. Itu biasanya setiap hari apa? Setiap hari Selasa. Adakah kendala yang dialami ketika pembelajaran? Ada, kendalanya mungkin dari kuota gitu, sama dari kan anak-anak tidak semuanya mempunyai HP ya, jadi ada anak-anak yang tidak mengikuti daring karena kendalanya itu tidak mempunyai HP. Yang kedua karena kendalanya kuota, ada juga anak-anak yang tidak hadir karena tidak punya kuota gitu. Lalu upaya apa atau solusi apa yang Ibu lakukan supaya masalah itu bisa diatasi?
solusi yang kami beri gitu, karena anak-anak kan kalau tidak mengikuti pembelajaran di WhatsApp, tidak punya kuota, berarti otomatis tidak hadir. Iya. Nah, kalau setiap pertemuan hari Selasanya, kami memberikan untuk anak-anak yang tidak mempunyai HP, kami memberikan tugasnya itu di hari Selasa, nanti anak-anak mengerjakan, dan ketika pertemuan hari Selasa selanjutnya anak-anak mengumpulkan tugas. Menurut Ibu, lebih efektif mana, pembelajaran daring atau dengan belajar tatap muka langsung? Menurut saya lebih efektif pembelajaran tatap muka langsung, karena kalau secara daring itu anak-anak kan ada yang hadirnya terlambat. Kalau secara luring otomatis anak-anak hadir dengan tepat waktu ke sekolah. Harapan Ibu sebagai tenaga pengajar ke depannya dalam proses pembelajaran itu apa? Harapannya sih agar pandemi segera selesai, biar kami itu belajar, anak-anak juga lebih efektif, dan kehadiran anak-anak untuk belajar juga lebih semangat untuk hadir dalam pembelajaran. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mohon maaf juga bila ada kesalahan dalam perbuatan ataupun perkataan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dari hasil kegiatan yang telah saya lakukan, pembelajaran di sekolah pada masa pandemi ini dilakukan secara daring di SMP Negeri 9 Bandung. Dan untuk MI Al-Hikmah, sama seperti SMP Negeri 9 melakukan pembelajaran secara daring. Namun untuk MI Al-Hikmah ini dalam seminggu sekali diadakan tatap muka setiap hari Selasa. Kendala yang dialami oleh guru SMP Negeri 9 Bandung adalah keterlambatan siswa dalam mengumpulkan tugas. Lalu solusi yang dilakukan adalah dengan selalu berkomunikasi bersama wali kelas serta mendata siswa yang sudah mengumpulkan dengan yang belum. Lalu kendala yang dialami oleh guru MI Al-Hikmah ketika pembelajaran daring adalah kuota atau gawai yang tidak dimiliki oleh siswa atau orang tua. Sekian video hasil kegiatan yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.